saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Di dalam segala keadaan, di waktu apapun juga, kapanpun juga, usahakan selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam segala-galanya. Ingat juga pandangan kita, bukan lidah kita saja yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita, sehingga kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala selalu. Ini orang yang ingat kepada Allah, orang yang berilmu, yang di dalam surat Al-Anbiya ayat 7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir, yaitu ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Yang dimaksud ahli ilmu, ahli zikir, orang yang ingat kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya ingat. Ingat dengan tingkah lakunya, ingat dengan matanya, dengan pandangannya, dengan perbuatannya, sehingga dia tidak berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berzikir ini dengan mulut saja, bukan berzikir ini dengan lidah saja. Ada orang yang lidahnya ahli zikir, banyak zikir, tapi perbuatannya seperti tidak mengenal Allah, melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, tidak mengenal halal dan haram. Padahal mulutnya suka zikir. Bukan ini yang dimaksud. Ahli zikir yang sebenarnya, yaitu yang ingat kepada Allah dengan lidahnya, dengan telinganya, dengan matanya, dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangannya, dengan kakinya, langkah dan perbuatannya, seluruhnya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berilmu. Ini orang yang berilmu, yang sebenar-benarnya yang berilmu, yang dia mengamalkan ilmunya sehingga tidak berani berbuat keji, sehingga tidak berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala selalu, dimanapun berada, kapanpun juga. Kadang ada orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah di saat-saat tertentu, misalnya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, dia berubah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menilai kita selalu, setiap saat, setiap waktu, semua perbuatan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita perhatikan, supaya kita saling mengingatkan, saling menasehati, supaya kita ini betul-betul bisa semuanya ini insyaallah bisa selamat. Selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di alam barzah sampai ke akhirat. Supaya kita betul-betul memperhatikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi. Jangan sampai kita menggunakan akal kita untuk menolak wahyu, untuk menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang dengan akal, dipikir-pikir dengan akal. Kadang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ditolak dengan akal-akal manusia ini. Seolah-olah dia lebih pandai, lebih pintar. Ini jangan sampai. Allah yang Maha mengetahui. Jadi apa saja yang diperintah oleh Allah, kita berusaha kerjakan sudah. Karena ini insya Allah membuat kita hidup teratur, bahagia. Insya Allah kehidupan kita semakin senang, pikiran tenang, tentram, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus berusaha menyampaikan ilmu dengan hikmah, dengan cara yang baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi kita disuruh mengajak manusia supaya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berbuat keji, berbuat kemungkaran, berbuat perbuatan-perbuatan yang dosa, yang lalai, kita disuruh saling mengingatkan. Ajak dengan cara yang baik, ajak dengan cara yang hikmah, yang baik, yang menyenangkan. Kita harus berusaha, siapapun orangnya, entah itu terutama saudara kita, keluarga kita harus saling mengingatkan, saling memberitahu, karena manusia ini tempatnya lalai, tempatnya lupa, tempatnya salah. Kadang di hari ini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari yang lain dia menurun, dia berani berbuat keji. Manusia itu mudah salah, mudah lalai, mudah tersesat, mudah terombang-ambing. Hatinya juga, pikirannya juga gampang dipengaruhi. Jadi kita harus saling mengingatkan, saling menasehati, saling memberitahu. Apalagi di zaman sekarang ini, godaan setan ini bermacam-macam cara, dari berbagai macam. Bahkan di dalam WA, di dalam macam-macam. Godaan semakin tinggi, semakin besar, semakin canggih teknologi, semakin besar godaan-godaan setan itu bisa masuk di rumah-rumah orang muslim, bisa masuk di rumah-rumah orang yang beriman, melalui televisi, melalui macam-macam. Godaan-godaan setan yang menakut-nakuti manusia, yang merusak manusia, mengajak ke dalam kesesatan, kejahatan, berbagai macam cara. Jadi setan berupa manusia bisa, setan berupa manusia, juga setan berupa dari golongan jin juga bisa. Jadi kita harus saling mengingatkan, kita harus betul-betul berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak betul-betul berpegang kepada itu, kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kita bisa diombang-ambing, disesatkan. Mudah diombang-ambing, dirusak, pikiran bisa dirusak, hati bisa dirusak, pandangan mata bisa dirusak, semuanya akhirnya bisa rusak. Akhirnya masa depan hancur, masa depan di dalam kubur hancur, rusak, masa depan di akhirat rusak, gara-gara godaan-godaan setan yang semakin besar di zaman-zaman ini. Supaya kita waspada. Seperti televisi sekarang ini, kalau yang tidak perlu tidak usah ditonton. Jangan sampai rusak. Anak-anak ini jangan sampai rusak. Apalagi permainan-permainan di zaman sekarang ini, seperti permainan game, permainan macam-macam yang merusak pikiran anak-anak. Akhirnya diajak ngomong tidak ngereken, karena asik mainan game misalnya. Jadi ini termasuk pengaruh godaan-godaan setan ini, berbagai macam cara. Supaya kita waspada, supaya diingatkan, supaya sering-sering mengingatkan, menasehati, supaya kita insyaallah semuanya bisa selamat. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى